Halo semua, gimana kabarnya? Sehat? Semoga sehat selalu dan beras di rumah kalian masih aman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas film zombie berjudul Cell tahun 2016. Film ini diadaptasi dari sebuah karya seni novel yaitu buatannya Stephen King yang berjudul sama yaitu Cell. Untuk saya pribadi film ini begitu mengedankan di mana plot twistnya cukup mengejutkan dan pastinya akan membuat kalian semua kebingungan di akhir film nanti. Seperti apa filmnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya kan. Adegan diawali dengan memperlihatkan sebuah bandara pada jam sibuk. Terlihat ada banyak orang yang sedang sibuk dengan gadget mereka masing-masing, seperti umat akhir zaman pada umumnya. Cerita akan berfokus kepada seorang pria bernama Clay Riddle. Dia baru saja turun dari pesawat. Lalu dia menelpon mantan istrinya yang bernama Sharon dan juga putranya yang bernama Johnny. Saat sedang asik-asik vician sama si Johnny, baterai ponselnya pun tiba-tiba habis. Di saat ingin mengisi baterainya, semua colokan chargerannya sudah terpakai. Terpaksa, dia harus menggunakan telepon koin agar bisa menghubungi mereka kembali. Kemudian, terjadi kejadian yang aneh. Terlihat beberapa orang yang sedang menelpon tiba-tiba mengalami kejang-kejang. Entah dirasuki setan atau jurik jadian, tiba-tiba mereka menyerang orang-orang di sekitar secara brutal. Seketika, situasi di bandara mulai kacau, sampai-sampai pesawat yang sedang mengudara menabrak sebuah helikopter, sampai terjatuh. Dengan cepat Clay langsung pergi menuju stasiun bawah tanah untuk mengamankan diri. Di sana sudah ada orang-orang yang sedang berlindung di dalam kereta. Mereka pun mengetahui sesuatu, bahwa penyebab dari semua kejadian aneh mengedankan ini disebabkan dari sinyal panggilan ponsel, yang membuat orang-orang yang menerimanya berubah menjadi gila seperti halnya zombie. Di sini dia bertemu dengan seorang masinis kereta yang bernama Tom. Dia bilang, karena sentral mematikan daya, otomatis kereta tersebut tidak bisa berjalan. Belum lagi, air bawah tanah bisa membanjiri tempat ini sewaktu-waktu, dikarenakan tidak ada pekerja yang menjaga pompa air tersebut. Satu-satunya pilihan mereka hanyalah berjalan kaki, tetapi hanya Clay, Tom, dan satu pemuda yang bernama Mike yang pergi berjalan kaki. Sisanya lebih memilih bertahan di dalam kereta. Saat di dekat pintu keluar, mereka melihat orang-orang yang terlihat mencurigakan. Saat Mike ingin memeriksanya, tiba-tiba Mike pun modar saat itu juga. Kemudian, Tom dan Clay berusaha meloloskan diri dengan memanjat ke atas. Dan bisa kita lihat, keadaan di kota sudah benar-benar kacau. Setelah itu mereka pergi ke apartemennya Clay. Di sana, keadaan sudah sangat mencekam. Banyak mayat bertebaran di mana-mana. Tapi untungnya, mereka berhasil sampai di apartemennya Clay dengan selamat. Kemudian, dia meminjam ponsel milik Tom untuk ngirim SMS kepada Sharon. Entah kenapa, tulisan atau teks dari SMS tersebut menjadi teracak semua. Agar baterai ponselnya bisa tahan lama, Clay memasukkan ponselnya ke dalam kulkas. Hari pun mulai gelap. Tiba-tiba, ada seseorang yang mengetuk-ketuk pintu. Karena kedengarannya orang itu normal, Clay pun mempersilahkannya masuk. Wanita muda ini bernama Alice. Dia adalah tetangganya Clay yang tinggal di lantai atas. Karena bau darah yang begitu menyengat, Clay menyuruhnya untuk membersihkan diri. Mereka menduga semua kejadian aneh ini disebabkan oleh serangan teroris. Tapi kalau boleh saya tebak, semua ini dikarenakan pulsa dan kuota internet mereka tiba-tiba habis, yang mengakibatkan mereka jadi kalah push rank dan tidak bisa update instastory. Ngomong apa sih anjing? Lanjut, Clay berencana mengajak Tom dan Alice pergi ke Kenpon, yang merupakan tempat tinggal mantan istri dan anaknya. Tiba-tiba terdengar panggilan telepon yang berasal dari dalam kulkas. Tak angin ambil pusing, mereka langsung menolak panggilan tersebut. Pagi hari pun tiba. Di luar, ada banyak zombie yang tingkahnya begitu aneh. Tidak seperti zombie di film pada umumnya. Mereka bergerak secara berkerumun dan seperti ada sesuatu yang mengendalikan diri mereka. Saat sudah waktunya, mereka pun berangkat menuju Kenpon, yang merupakan tempat keluarganya Clay berada. Di perjalanan, mereka menemukan rumah yang mereka yakini menyimpan beberapa senjata api. Saat mereka masuk, rumah itu sudah kosong. Ternyata pemilik rumah tersebut sudah modar. Mereka pun menemukan beberapa senjata dan berniat memborong semuanya. Lalu Alice melihat seseorang yang sedang duduk di ayunan. Waktu orang itu disamperin, ternyata dia adalah zombie dan langsung ditembak mati.
Entah karena suara tembakan atau hal yang lain, sebuah zombie di sekitarnya langsung mengetahui keberadaan mereka bertiga. Seakan-akan mereka semua terhubung dengan zombie yang ditembak tadi. Dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Tiba di tepi sungai, mereka pun bersembunyi di dalam perahu yang terbalik. Terlihat hari pun sudah mulai gelap. Di saat yang bersamaan, zombie-zombie tersebut mengeluarkan suara aneh, seperti radio rusak. Tidak seperti biasanya, mereka pun pergi dengan tenang. Seakan-akan ada sesuatu yang memerintahkan mereka semua. Tom dan Clay menyimpulkan beberapa hal. Mungkin saja zombie-zombie tersebut diprogram untuk beristirahat saat matahari terbenam. Bukan hanya itu, Clay menyadari bahwa pikiran mereka terhubung menjadi satu. Mungkin saja mereka bisa berkomunikasi satu sama lain melalui pikiran mereka, atau biasa disebut dengan telepati. Itulah kenapa saat satu zombie melihat mereka, zombie yang lain pun juga mengetahui hal tersebut. Di perjalanan, mereka mendengar sesuatu seperti suara musik, sampai mereka tiba di suatu akademi. Penghuninya yang tersisa 2 orang langsung menyambut kedatangan mereka. Pemuda ini bernama Jordan, yang merupakan siswa di akademi tersebut, dan yang satunya bernama Charles, yang merupakan kepala sekolah di sini. Karena penasaran dengan suara musik tersebut, Charles membawa mereka ke sebuah lapangan. Betapa terkejutnya mereka, sumber suara tersebut berasal dari ponsel milik ratusan zombie yang sedang tidur di lapangan. Tapi tidak perlu khawatir, karena sedang tertidur, otomatis zombie-zombinya tidak akan menyerang. Di dalam, mereka membicarakan perilaku aneh dari zombie-zombie tersebut. Mereka pikir zombie-zombie tersebut sedang meribut dan memperbarui sistem perangkat lunak mereka, seperti halnya sistem Android pada smartphone kita. Tetapi, apa yang akan terjadi jika mereka memutuskan untuk tidur lebih sedikit? Mungkin mereka bisa bertindak lebih brutal daripada biasanya. Sebelum hal itu terjadi, mereka harus melakukan sesuatu. Charles memiliki ide untuk membakar semua zombie yang ada di sana dengan menggunakan truk penyemprot bensin yang biasa mereka pakai untuk menyemprot lapangan. Setelah itu mereka pun langsung melangsungkan rencananya. Yang bertugas menyemprotkan bensinnya adalah Tom dengan Clay. Dengan seenak jidat mereka pun melindas zombie tersebut sampai terdengar suara seperti ASMR orang makan. Kemudian, Charles menembakkan panah api ke arah zombie tersebut, sampai semuanya terbakar. Tak diduga, api tersebut merembet ke truk tersebut, sampai meledak. Naasnya, Charles tertusuk sepihan besi, sampai dirinya modar saat itu juga. Kemudian, mereka masuk ke sebuah toko. Di sana, mereka beristirahat dan mencoba untuk tidur. Suatu ketika, Clay terbangun dari tidurnya. Dirinya mendengar sesuatu dari arah toilet. Dia mencoba untuk mengeceknya sendiri. Terlihat, ada seseorang pria berhoodie merah dan berwajah burik sedang bergenjot ria dengan seorang wanita, yang wajahnya mirip sekali dengan istrinya Clay. Ternyata itu hanya mimpi. Tak hanya Clay, ternyata semua juga mengalami mimpi yang sama. Mereka juga bertemu dengan pria berhoodie merah tersebut, dengan kejadian yang berbeda-beda. Faktanya, pria misterius tersebut adalah karakter dari buku komik buatannya Clay, yang digambarkan sebagai Nabi Hari Kiamat. Pria tersebut sebelumnya sudah muncul dalam sebuah gambar yang ditempel di dinding apartemennya Clay. Entah semua itu hanya kebetulan saja, atau mungkin pria misterius tersebut adalah dalang dari semua ini. Benar-benar teori yang mengedankan sih. Lanjut, di perjalanan mereka melihat papan reklame yang bertuliskan Kaswak Novo, yang mungkin berarti Kaswak adalah suatu tempat yang tidak memiliki sinyal telepon atau menara ponsel, yang kemungkinan itu adalah tempat yang aman. Mereka pun singgah di sebuah bar. Di dalamnya ada 3 orang yang masih normal. Mereka bilang Kaswak adalah wilayah bebas menara telepon, dan mereka berencana akan pergi ke sana besok. Tak butuh waktu lama, mereka pun cepat akrab dan menari bersama diiringi lagu JKT48. Saat semua sedang tertidur lelap, si ibu yang baru bangun mendengar suara aneh di depan pintu dan mencoba mendekatinya. Clay yang juga baru bangun melihat si ibu yang sedang berdiri mematung. Saat dia samperin, tiba-tiba
Terjadi pergelutan hebat di antara mereka, sampai merenggut nyawa 3 orang yang baru kita temui tadi. Ternyata, zombie-zombie tersebut memiliki kemampuan baru, di mana mereka bisa mengubah manusia normal menjadi zombie dengan menggunakan suara yang keluar dari mulut mereka. Tom yang sedang dalam bahaya berhasil diselamatkan Alice, tapi justru malah Alice yang terkena pukulan. Pukulan tersebut begitu fatal, sampai membuat Alice mengalami geger otak. Di saat-saat terakhirnya, Alice diboyong keluar demi bisa menikmati udara segar untuk terakhir kalinya. Setelah mengubur jasadnya, mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Di suatu hutan, mereka bertemu 2 orang yang sedang duduk-duduk santuy. Pria botak ini bernama Ray, dan seorang wanita muda bernama Dennis. Mereka menceritakan tempat yang dinamakan Kaswak, yang katanya di sana tidak ada menara maupun sinyal telepon. Tapi kenyataannya, tempat itu juga dibangun menara ponsel, dan justru Kaswaklah tempat para zombie berkumpul. Hanya orang bodoh sajalah yang pergi ke jurang neraka tersebut. Kemudian, Dennis mengajak Tom dan Clay menemui saudaranya yang sudah berubah menjadi zombie. Namun tiba-tiba, zombie tersebut mengeluarkan suara mirip putranya Clay, yang bernama Johnny. No, it's not. I just want to see the coffee. Clay, no! Hi, Dad. Tom pun terpaksa menembaknya, agar Clay tidak terpancing dan untuk menghindari zombie yang lain agar tidak berdatangan. Di perjalanan, Ray pun mulai bersikap aneh, lalu dia berhenti dan mengajak Clay ke suatu tempat. Ray bilang halusinasinya semakin parah, karena selama ini pria berhoodie merah itu menaruh pikirannya ke dalam pikiran Ray. Dan dia bilang, Johnny, putranya Clay, sudah berubah menjadi zombie. Tapi, Clay tidak mempercayai hal itu begitu saja. Kemudian Ray memberinya sebuah ponsel, dan menyuruh Clay untuk menelpon nomor yang ada di sana, pada saat dia sudah berada di akhir jalan. Gak tahu juga ada jalan apa yang dimaksud. Setelah itu, Ray meledakkan dirinya. Singkat cerita, mereka sampai di rumah tempat tinggal mantan istri dan anaknya Clay. Lalu, Clay masuk sendirian ke dalam. Keadaan di rumah sudah sepi dan kosong. Di dapur, dia melihat sebuah tulisan di kulkas. Tulisan tersebut ditulis Johnny sendiri yang mengatakan bahwa Sharon, yaitu ibunya, sudah menjadi zombie. Sedangkan Johnny sudah pergi ke Kaswak duluan dan meminta Clay untuk menyusulnya. Kemudian, dia mendengarkan suara langkah kaki yang berasal dari loteng. Dia pun memeriksanya. Saat dia membuka sebuah pintu, tiba-tiba pria berhoodie merah itu pun berhasil mereka bunuh. Tetapi setelah dilihat lagi, ternyata dia adalah Sharon. What? Hal itu membuat Clay menjadi sedih dan kecewa. Tapi dia masih punya harapan untuk bisa bertemu dengan Johnny. Setelah diperiksa, ternyata truk es krim tersebut dipenuhi dengan bom C4 yang mampu meledakkan seluruh komplek perumahan. Clay berencana pergi ke Kaswak untuk menyelamatkan Johnny, meskipun taruhannya adalah nyawanya sendiri. Sedangkan Tom dan yang lain akan pergi ke markas Avenger untuk meminta bantuan kepada mereka. Singkat cerita, dia pun sampai di Kaswak. Ternyata benar, di sana ada banyak ribuan zombie yang mengelilingi sebuah menara sutet raksasa. Dengan seenaknya, Clay menerobos masuk melewati gerombolan zombie tersebut. Tapi untungnya, mereka sama sekali tidak melawan. Di sana sudah ada pria berhoodie merah yang sudah menunggunya. Karena sudah kepalang nafsu, Clay pun menabraknya sampai terpental. Dirasa belum puas, Clay menembaknya berkali-kali. Kemudian, dia mendengar suara Johnny dari arah gelomboran zombie tersebut. Clay pun mencarinya, sampai semua zombie dia pentungin satu persatu. Tapi sayangnya, dia tidak menemukannya. Karena sudah putus asa, Clay mencoba meledakkan bom tersebut dengan menelpon nomor yang ada di HP tersebut. Tapi, dia berhenti setelah melihat Johnny yang tiba-tiba berdiri di sampingnya. Tapi tiba-tiba, dia bertingkah aneh. Dia mengeluarkan suara seperti radio rusak. Suara yang sama yang dikeluarkan para zombie tersebut. Begitu juga pria berhoodie merah tadi yang mendadak bisa berdiri lagi. Karena situasi mulai kacau, Clay langsung mengaktifkan bomnya. Dan scene berpindah di suatu tempat. Terlihat Clay dan Johnny masih hidup
dan sedang menyusul ke tempat Tom dan yang lain berada dengan mengikuti jejak yang sudah mereka tinggalkan. Dan pastinya kalian pasti berpikir ini adalah endingnya, tapi ternyata tidak demikian. Pada kenyataannya, Clay sudah berubah menjadi zombie yang juga ikut mengelilingi menara sutet tersebut. Dan film pun tamat. Setelah melihat endingnya, rasanya saya ingin sekali mengeluarkan kata-kata mutiara dari mulut saya ini. Ya gimana gak kesal bro, ada banyak hal yang tidak saya mengerti sama sekali. Contohnya, seperti tidak ada penjelasan sama sekali mengenai pria berhoodie merah tersebut. Apakah dia alien, dukun, atau mas-mas OP warnet? Terus, kalau dia nyata, kenapa dia melakukan semua ini? Apa karena dia sedang gabut? Entahlah, hanya mas-mas kameramen saja yang tahu. Intinya film ini ngasih tahu kita buat jangan terlalu lama atau sering main HP. Dikit-dikit HP, dikit-dikit HP. Kali-kali ngobrol gitu sama orang, mau curhat, ngadu nasib, sampai baku hantam, seralah pokoknya, asal bisa bersosialisasi gitu. Oke, segitu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya agar saya bisa termotivasi untuk membuat konten selanjutnya. Saya Pras beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Salam pergebutan Indonesia.